sepuh ini sepuh Allah hadir foto Bapak dari Bapak Haji selain berhaja Bapak Usaini sekeluarga besar. Mohon maaf kalau saya terlambat. Sore tadi mengisi pengajian di Danau Sarawak, Kabupaten Muara Jambi. Alhamdulillah masih diberi kekuatan oleh Allah bisa hadir bersama Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi sabda dia Allah memberikan ilmu yang barokah. Allah memberi umur yang panjang dan barokah. Allah memberi keturunan yang soleh solehah. Allah memberi rezeki yang barokah, rumah tangga yang barokah, kampung yang barokah, selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Wa bisanadil mutasil al-imam musannif kita Shaikhul Islam Subhanallah wa ini amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, apa definisi dosa? Kita sering menyebut ini dosa, itu dosa. Di mana-mana sering berbuat dosa. Apa itu dosa? Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ismu mahaka fi sadrika. Dosa itu sesuatu yang menggelisahkan hati, sesuatu yang meresahkan hatimu. Maksudnya bagaimana? Orang itu kalau sehabis berbuat dosa, hatinya kan gelisah, menyesal, telah dosa. Sebaliknya, pahala itu sesuatu yang membuat hati kita tenang. Contoh, kita habis baca Quran, tenang nggak hatinya? Duduk ngaji seperti ini tenang nggak? Saking tenangnya, duduk turu orang kosong. Yang mau tenang loh, tenang. Habis baca sholawat, tenang nggak? Habis mengerjakan sholat, tenang. Nah, tetapi kalau kita habis menggunjing orang, menyakiti hati orang, kira-kira tenang atau enggak? Pasti bisa, penuh kesalahan. Seorang kalau melakukan suatu dosa, kemudian ada penyesalan, itu berarti Allah masih menghendaki menjadi orang baik supaya segera bertaubat.
tanda Allah berpaling dari hambanya di saat hambanya itu melakukan maksiat, hatinya nggak pernah gelisah, nggak pernah menyesal. Itu tandanya Allah sudah berpaling dari kehidupannya. Mudah-mudahan ya, walaupun kita terkadang berbuat dosa, semoga kegelisahan ini menjadi sebab kita berhenti dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Amin Allahumma amin. Dosa sesuatu yang membuat hati kita bisa. Wa karihta ayyattali'a alaihin nasu. Dosa itu sesuatu yang tidak kamu sukai di saat perbuatan dosa itu diketahui orang lain. Misal ada orang berak di kebun orang. Ini kira-kira kalau diketahui orang banyak malu nggak? Malu. Kalau disebutkan malu nggak? Malu. Kan nggak mungkin ada orang berak di kebun orang lain lalu mengatakan kepada orang banyak, hadirin wal hadirat, dan saya berak di kebunnya Ustaz Aji. Kan tidak mungkin. Maling kalau mengakui kejujurannya seperti itu penjaranya penuh. Betul nggak? Betul nggak? Dosa itu sesuatu yang apabila diketahui orang lain, pelakunya itu nggak suka, itu dosa. Beda kalau kebaikan. Contoh, pengajian seperti ini berpahala nggak? Kalau diketahui orang banyak, kita ini benci nggak? Benci nggak? Tidak benci. Justru kita malah merasa senang. Betul nggak? Betul. Kita mencium istri kita sendiri diketahui oleh Pak RT. Kira-kira kita senang nggak? Senang. Wong istri kita sudah betul nggak? Betul nggak? Diketahui oleh Pak Mis Usaini, senang nggak? Karena istri kita sudah salah. Tapi yang apabila yang dicium, yang diambung itu adalah istri orang lain, lalu diketahui Pak RT dan seluruh masyarakat Bajuban termasuk Pak Dadi, kira-kira marah nggak? Marah nggak? Marah, nggak suka. Itulah dosa. Paham nomor tadi? Oke. Yes. Maka apabila kita melakukan perbuatan dosa, lalu orang lain tidak mengetahuinya, ini artinya perbuatan dosa kita ini dirahasiakan oleh Allah. Maka kalau sudah ditutup sama Allah, nggak usah diceritakan sama orang lain, tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh itu merasa asik dengan maksiat, dengan dosa. Itu yang tidak boleh. Asik, nikmat ketika berbuat dosa, hatinya tidak ada kegelisahan ataupun penyesalan. Yes. Paham ya? Dosa sesuatu yang membuat hati kita bisa. Paham? Terus ngapa mau? Dosa itu sesuatu yang tidak kita sukai apabila diketahui orang lain. Oh, nek kebaikan diketahui orang lain, kita bertambah senang dengan harapan bisa
contoh orang banyak. Oh, kata ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Bapak Ibu yang saya hormati, kita dalam rumah tangga ini, supaya rumah tangga kita ini selalu tenang, jauh dari permusuhan antara suami dan istri, kemudian jauh dari perceraian. Karena zaman akhir ini banyak masalah kecil dibesar-besarkan sehingga berujung kepada perceraian. Semua ada ilmunya. Caranya bagaimana? Di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan wa ammad dasimu fahuwa sahibul buyut idza dakhala ar-rajul al-manzila wa lam yusallim ala ahli wa lam yadkur ismallahi ta'ala. Di rumah kita itu ada setan yang ditugaskan mengganggu rumah tangga kita. Siapa nama setan itu? Pengen kenalan ya? Pengen ya? Ya. Mau minta nomor WhatsApp-nya? Mau. Setan yang ditugaskan untuk merusak rumah tangga kita itu namanya dasim. Dasim. Dal alif fathah da. Sin mim sukun kasroh sin. Dasim. Nggih. Ada anak oleh orang tuanya disuankan ke saya. Orang tuanya ini memang nggak tahu, ketika memberi nama itu nggak nanya. Dia mengambil dalam sebuah kitab kan. Anak saya bernama Dasim. Saya langsung astagfirullah. Dasim itu nama setan. Iya. Akhirnya anaknya itu saya ubah namanya Abdurrahim.
Ini tolong dirubah, Pak. Ini namanya dasing, ini nama setan. Makanya memberi nama ini orang-orang dulu itu kalau ngasih nama anak itu suan kepada kiai. Anak saya 4 ini yang ngasih itu Pak D saya juga guru saya Abdi Ade. Walaupun saya bisa ngasih nama sendiri, tapi saya ikhlas derek ngalap barokah kepada guru-guru saya. 4 anak saya yang ngasih nama Pak D saya itu juga guru saya dan Abdi Ade. Walaupun saya bisa memberi nama sendiri. Nah, seorang santri itu harus tawadhu dengan gurunya. Walaupun mungkin lebih alim daripada muridnya, tapi seorang murid harus tawadhu pada gurunya supaya ilmunya barokah. Paham ya? Siapa setan yang ditugaskan merusak rumah tangga kita? Tolong. Langi melih. Siapa? Dasing. Silan? Juga itu boten dasing. Kamu betul nggih? Nek ono kon rubah. Nama setan itu. Karena nama ini menjadi doa. Gimana? Sak elek-elek wong prilakune nek jenenge apik, insyaallah suatu ketika mendapat hidayah dari Gusti Allah, berkah sering dipanggili wong niku lho. Paham lho, Dek? Menjadi nawa doa. Oh. Dasim ini ya ditugaskan ketika ada orang masuk rumah lalu orang tersebut tidak mengucapkan salam. 1. Kemudian tidak menyebut nama Allah. Orang kalau masuk rumah tidak mengucapkan salam kepada ahli rumahnya atau tidak menyebut nama Allah, ini setan dasing akan membujuk, merusak rumah tangga kita sampai rumah tangganya terjadi perceraian. Kepingin rumah tangganya kepingin utuh ya, tiap-tiap mau masuk rumah assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Moga sareng-sareng assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus ingat Allah, membaca surah Al-Ikhlas. Surah Allah. Ya qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada orang sowan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, rezeki saya sempit, hidup saya sempit, berilah amalan yang menjadikan rumah tangga saya tentrem, rezeki saya mengalir. Rasulullah ngasih amalan, tiap-tiap mau masuk rumah ucapkan salam, kemudian diteruskan membaca surah Al-Ikhlas. Tidak lama kemudian orang tersebut ngadep lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah,
berkah amalan yang engkau berikan, hidup saya sekarang sudah enak, rezeki saya sudah lancar. Jadi kalau kepingin wong rumah tangga rezeki lancar, ingat-ingat tiap-tiap mau masuk rumah ucapkan salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Kemudian diteruskan baca surah Al-Ikhlas. Alhamdulillah kalau saya tiap-tiap masuk rumah, insya Allah tidak ketinggalan mengamalkan ini. Karena ilmu bukan sebuah kebanggaan. Wong nek membanggakan ilmu, nanti ya ilmu yang disampaikan itu akan menjadikan masyarakatnya bermusuhan. Kenapa? Podo saingan pinter-pinteran. Ilmu bukan untuk kebanggaan, tapi untuk diamalkan. Tahu satu diamalkan, tahu dua diamalkan. Oh, bukan untuk sebuah kebanggaan. Semoga kita kabeh tergolong doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu sing manfaat. Standar manfaat itu bukan ngajar seperti saya ini, Pak. Ya, standar ilmu manfaat itu ilmu yang menjadikan kita ini takut sama Allah. Itu ilmu manfaat. Lakoni maksiat wedi wek Gusti Allah. Melarang niatine wong wedi wek Gusti Allah. Jadi tandane ilmu sing manfaat. Semoga-moga ilmu ini kita manfaat ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Itu standar ilmu yang bermanfaat. Pun ini pun paham ya? Tiap-tiap mau masuk rumah baca apa tadi? Kemudian baca surah. Ini mawon dia malik insya Allah mang raos nih mawon. Mengki rumah tangga ini tentrem. Nggih, bojone yo tentrem. Yo dan rezekine lancar. Dan insya Allah dijauhkan dari permusuhan antara suami istri. Nek wong wedok ngeromet itu biasa. Di wong wedok nang alam dunya ya warnane kaya dunia nggak ada perempuan sepi. Ngajian ini nek lanang tok sepi. Kabeh bahasa didedek iku. Nek ana wong wedok kan rame iki lho. Dunia tanpa perempuan sepi nggih. Iya lho. Nah, makanya ketika sampean dicerewetin sama istri sampean, nggak usah dijawab. Cukup Bapak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pak, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, muji bagi Gusti Allah nanggani kalau istri kita cerewet itu sehat. Paham kan? Kalau ini sakit kan menang wae, gitu kan? Berarti nek cerewet nandak nih bojone kita sehat. Mula wong lanang cukup alhamdulillahirabbil alamin. Kira-kira kuat bisa Sleman nggih ngoten iki. Kalau nggih kuat nggih. Ayo nah, setan yang ditugaskan merusak rumah tangga kita itu namanya siapa tadi? Dasin. Ulangi boleh? Dasin. Kapan-kapan kita masuk rumah, mengucapkan salam, membaca ayat Allah, insya Allah setan dasin tidak akan mampu merusak rumah tangga kita.
Ini penting kita kasihkan ke orang-orang yang rumah tangganya jarang akur, ya suami istri sering bentrok, suami istri sering cekcok, rezekinya seret. Ini penting dikasihkan. Tiap-tiap masuk rumah ucapkan salam, kemudian membaca ayat Gusti Allah. Pun paham betul? Paham betul? Ya, paham, saya lanjutkan. Setan apa tadi namanya? Boleh tiap-tiap masuk rumah amalkan lagi, insya Allah rumah tangganya terus rezekinya lancar dan ini tiap-tiap masuk rumah. Ini dijelaskan di dalam kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya, wakila innahu ismu syaitonit to'am yakulu ma'al insan. Dasim ini juga ditugaskan untuk ikut makan bersama orang-orang yang makan tidak menyebut asmone Gusti Allah. Ya kan? Jadi kalau ada orang Islam makan nggak nyebut Bismillahirrahmanirrahim, nggak ingat Gusti Allah. Ini setan dasim ini ikut makan bersamanya, makanya nggak kenyang-kenyang. Ada orang makan nggak pernah kenyang-kenyang sebab sebelum makan nggak nyebut namanya Gusti Allah. Nah, nyebut namanya Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana. Insya Allah makan sedikit sudah kenyang. Paham udah? Nah, nggak ingat Gusti Allah. Ini setan dasim ini dan ikut makan bersama orang-orang yang makan tidak menyebut asmone Gusti Allah. Bahkan dalam satu cerita itu ada dua setan saling bertemu. Setan yang pertama gemuk, setan yang kedua kurus. Setan yang gemuk ini dia menanyakan, konco, sampean kok kurus dan iya, bagaimana aku tidak kurus? Setiap aku ya mau makan ikut Pak Misku saya ini, beliau sebelum makan ini baca Bismillah terus, sehingga aku nggak bisa ikut makan bersama Pak Misku saya ini. Jadinya saya ini kurus seperti ini, kekurangan gizi. Lah kamu kok gemuk? Iya, aku ini ya bisa nimbrung makan bersama orang-orang yang lupa akan Gusti Allah, tidak menyebut asmone Gusti Allah, makanya aku dapat gizi terus. Yaudah, nah ini paham setan siapa namanya? Sallallahu